Apalagi zaman sekarang, ikhwan, nasihat saya, pada saya pribadi, pada bapak dan ibu-ibu, ibu udah ngaji lama, hati-hati musim politik. Udah jangan terlalu banyak omong. Jangan terlalu banyak omong. Nanti berantem sama sesama orang ngaji, berantem sama kaum muslimin, berantem sama suami pilih nomor 1, ibu pilih nomor 2. Terus habis berantem, kemudian nomor 1, 2 bergandengan tangan, kepala pusing lagi. Oleh karenanya enggak usahlah gelar ini, gelar anu, kasihan saya lihat. Dia kalau berantem karena agama, terkadang karena duniawi, cuma dipoles dengan apa? Agama. Casingnya casing agama, ternyata politik ya. Saya punya kawan 2, ya agak berseberangan dengan memiliki 2 sikap yang berbeda dengan pemerintah. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Setelah saya perhatikan, ternyata yang mendukung proyeknya lancar, yang tidak mendukung proyeknya susah. Berarti kan duniawi. Berarti kan dia ribut karena apa? Duniawi. Maka waspada di musim-musim politik ya. Ntar lagi mungkin tahun berapa. Sudah mulai dari sekarang, maka biasa ya, hati-hati aja. Hati-hati ya. Tahan lisan. Kita harus lebih menjaga lisan ya. Jangan menempelkan tuduhan kalau kita enggak punya bukti yang nyata ya. Jangan juga menerima berita kalau tidak punya bukti yang nyata. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Jika datang orang fasik memberi berita, maka cross check dulu sumber-sumber berita yang ada. Ya. Apakah datang dari orang beriman? Kita enggak kenal siapa yang menulis berita tersebut. Maka jangan sampai kita sudah ngaji bertahun-tahun hancur gara-gara lisan kita yang tidak bisa kita jaga. Maka yang paling khawatir lisan. Itu kalau punya kebijakan politik silakan ya, lakukan tanpa harus melakukan dosa. Waspada maksud saya. Waspada karena faktor-faktor yang mancing seorang untuk tidak menjaga lisan sangat besar, terutama mulai tahun-tahun politik. Kita sudah pengalaman tahun lalu. Sudah berbagai macam gelaran. Kita digelari atau kita menggelari. Akhirnya yang tersisanya catatan, dendam yang tidak hilang. Catatan akan dibuka pada hari kiamat kelak. Entah apa yang kita bela, entah apa yang kita lawan, entah duniawi, entah karena akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Keselamatan adalah lebih baik meninggalkan semua yang kita ragukan. Yang mencela pemerintah itu bukan ahli sunnah. Karena itu kata Al-Barbahari, kalau engkau melihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk pemerintah, maka itu adalah ahli sunnah. Tapi kalau engkau melihat ada orang yang mendoakan kejelekan untuk pemerintah, maka itu adalah ahlul bidah. Ahli sunnah itu mereka tidak mencela pemerintah, tidak mendoakan kejelekan untuk pemerintah. Ya, kalau ada yang mencela pemerintah, maka itu bukan ahli sunnah. Ya, adapun ikut-ikut dalam urusan politik, ini sebagian bentuk ahli sunnah. Kadang dia keliru di dalam hal yang seperti itu. Ya, mungkin di masa mendatang akan menyeret dia ke dalam berbagai bahaya. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini orang-orang lugu, mau jadi politikus, tapi sebenarnya pahlawan kesiangan, tidak ngerti apa-apa. Jangan masuk ke dalam hal-hal yang bukan keahliannya, bukan wewenangnya, dalam perkara-perkara yang mungkin bisa menyeretnya ke dalam hal yang kurang baik. Ya, masalah itu didudukkan semuanya pada tempatnya. Yang berwenang di satu masalah, biarkan dia diwenangnya. Kalau dia adalah seorang penuntut ilmu, seorang dai, seorang ustadz, seorang pengajar, dia tekuni bidangnya. Jangan masuk ke dalam hal-hal yang bukan bidangnya. Iya. Dan dengan itu akan menjadi baik perkara, insyaAllah akan tenang, tidak ribut-ribut. Ini cuma saran. Kalau yang bukan ahlinya jangan berbicara. Iya. Karena ini kalau sudah pilpres, pilkada ini semua jadi ahli politik nih tiba-tiba. Di warung kopi cara itu. Suami istri. Kan saya bilang kadang-kadang bercanda di pengajian. Iya lagi. Ibu-ibu ini lagi goreng tempe. Telepon dijepit di kupingnya sambil bicara kamu nomor berapa? 11 atau 12.
Ini saya bilang, Bu, nanti itu tempenya hangus loh, Bu. Udah nggak usah. Kalau kita bukan ahlinya nggak usah. Tugas kita masyarakat apa? Memilih supaya nggak golput. Oke, pilih aja. Nggak usah terlalu jauh masuk ke sana yang kita tidak ada ilmunya kan. Akhirnya kita menjatuhkan, masuk dalam bab ghibah. Ghibah itu kan gunjing, Mas, ya. Dosa besar. Kita bicara tentang, saya kadang-kadang bilang ini, pemimpin kita buat satu kesalahan menurut kita. Lalu kita bicarakan orang ini gini-gini. Oke, dalam Islam, kalau perbuatan itu benar, dia kerjakan, dia dapat pahala. Kalau itu salah, maka dia berdosa. Tapi kita bisa ikut dosa kalau kita ceritakan kesalahan itu tanpa kita perbaikin. Kita bukan datang nasihatin dia, kita bicara di sana sini di media, gosip. Akhirnya kita ikut dosa tuh, kita ikut dosa tuh. Iya dong. Syaratnya harus kita tobat kepada Allah dan minta maaf sama dia. Saya kadang-kadang tanya jemaat di pengajian, bagaimana caranya Bapak Ibu minta maaf sama pemimpin itu? Ke rumahnya aja belum tentu kita diterima. Berarti konsekuensi secara teori agama ketemu di mahkamah Allah hari kiamat. Dan ini masalah ini. Karena di mahkamah Allah nggak bisa nego dengan rupiah, nggak bisa nego dengan minta maaf. Kata Nabi SAW, siapa yang punya permasalahan dengan saudaranya di dunia, selesaikan di sini. Sebelum nanti datang hari tidak ada manfaatnya dirham dan dinar. Gak ada lagi negosiasi dengan uang. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, nanti di sana di mahkamah Allah dengan apa? Kata Nabi SAW, dengan pahalamu atau dosa dia. Jadi kita punya sholat nih. Kita pernah gunjingin dia. Hari kiamat itu dia cuma bilang, ya Allah saya mau sholatnya. Ya Allah saya mau puasanya. Gak bisa lagi dengan uang, dengan minta maaf, gak ada. Cuma pahalamu. Kalau gak cukup, dosa dia. Dia yang korupsi, kita yang dihukum. Kan berat banget.